Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, bermegah dalam kelemahan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 11 ayat 16-33 dan di dalam ayat yang ke-30 berkata demikian. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa setiap orang perlu ada sesuatu yang dibanggakan dalam hidupnya? Karena sesuatu yang dibanggakan dalam hidup itu yang memberikan semangat bagi seseorang untuk hidup. Tetapi setiap orang punya alasan yang berbeda-beda apa yang dia banggakan dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan tema renungan penuntun hari ini, bermegah dalam kelemahan. Tentu ini sesuatu yang tidak masuk akal. Karena biasanya orang bermegah dengan kelebihannya. Minimal dia bermegah atau bangga dengan apa yang dia miliki atau dia sukai dalam hidupnya. Tetapi tidak ada orang yang bermegah dalam kelemahannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam ayat 30 ini, Rasul Paulus berkata, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Kelemahan yang dimaksud di sini jangan kita artikan dengan dosa, tetapi yang Paulus maksudkan dalam kelemahan di sini adalah masalah yang terjadi karena iman kita kepada Kristus. Kalau kita punya masalah dan pergumulan karena kita hidup dalam kebenaran, itulah yang harus kita banggakan. Jadi pertanyaannya, kenapa kita perlu bangga atas kelemahan kita? Nah, dari ayat bacaan kita hari ini kita mau belajar yang pertama, kita bangga atas kelemahan kita karena dalam kelemahan kita dapat menyadari akan anugerah Allah. Waktu kita lemah, pada akhirnya kita akan menyadari bahwa hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Anugerah itu adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima, tetapi diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan karena kasih setianya kepada kita. Itulah anugerah. Dan yang kedua, mengapa kita perlu bangga atas kelemahan kita? Karena dalam kelemahan, kita bisa belajar untuk tidak menjadi sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati, dan kita menyadari anugerah sehingga kita tahu bersyukur. Dunia ini sudah penuh dengan orang-orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa dirinya yang paling hebat, sehingga tidak bisa menghargai orang lain. Tetapi waktu kita menyadari anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa berkata, iya ya, meskipun saya sukses dalam usaha, meskipun saya kaya dalam ekonomi, tetapi bukankah saya adalah makhluk yang lemah? Saya gampang jatuh dan karena itu saya butuh Tuhan yang menopang hidupku. Nah, itulah artinya dalam kelemahan kita harus sadar bahwa kita semua perlu Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita bangga atas kelemahan kita? Karena dalam kelemahan, kita juga bisa belajar untuk menghargai orang lain. Seringkali waktu kita sedang sukses, waktu kita sedang maju dan berhasil, kita pikir kita tidak butuh siapa-siapa. Tetapi waktu kita menghadapi kelemahan, waktu kita menghadapi masa-masa yang sukar, barulah kita bisa belajar menghargai orang lain. Karena itu, marilah kita belajar untuk tidak memandang rendah orang hanya karena mungkin orang itu lebih miskin dari kita. Jangan pandang orang rendah hanya karena dia tidak sehebat diri kita. Tetapi belajarlah untuk menghargai setiap orang sebagaimana adanya mereka. Dan yang keempat, mengapa kita bangga atas kelemahan kita?
Karena dalam kelemahan, kita belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, justru ketika aku lemah, aku kuat. Mengapa demikian? Karena dalam kelemahan justru kita belajar bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, jangan tangisi masalahmu, jangan lari dari masalahmu, tetapi bermegahlah dalam masalah itu. Karena waktu kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah, maka tantangan apapun yang ada di depan kita akan mampu kita hadapi. Bahkan kita akan menjadi semakin kuat. Kita akan hidup dalam mujizat dan kemenangan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengajar kepada setiap kami, yang selalu mengingatkan kepada setiap kami, bahwa sesungguhnya hidup kami adalah karena anugerah-Mu. Hidup kami adalah karena kasih karunia-Mu. Karena itu tidak ada yang dapat kami sombongkan, yang kami banggakan, selain daripada Engkau, selain daripada anugerah-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu pada pagi hari ini kami disadarkan, kami diingatkan, kami diajar untuk kami menyadari bahwa semua yang kami punya datangnya dari Tuhan. Semua yang kami punya adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk tidak menjadi sombong, untuk tidak menjadi angkuh tinggi hati, dan kami mau belajar untuk selalu bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau belajar untuk menghargai orang lain. Untuk kami belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Karena hidup kami hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuntun dan sertai kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.